Buku-buku ini akan mengajak kita melihat kembali kekayaan budaya Indonesia dan juga merenungkan kembali kearifan lokal yang mungkin sudah kita lupakan. Dengan penggambaran yang detail dan juga memikat, buku-buku ini seakan menghidupkan kembali ingatan kita dan memperkenalkan kita bahkan dengan sesuatu yang benar-benar baru. Ini dia 6 rekomendasi buku bertemakan budaya yang baru saja terbit di penerbit Bintang Semesta Media. Buku yang pertama berjudul Jejak Cagar Warisan Budaya dan Potensi Wisata Kota Gede. Buku ini ditulis oleh Alamsyah Alifia Wijaya dan kawan-kawan. Sobat pustaka yang tinggal di area Jogja tentunya sudah tidak asing lagi dengan wilayah satu ini. Wilayah Kota Gede memang punya sejarah historis yang khas sebagai daya tariknya. Jalan-jalan kecil penuh bangunan bersejarah era Islam akan membawa kita pada petualangan-petualangan yang bermakna. Nah, proses pemaknaan inilah yang ditekankan oleh penulis dalam buku ini. Tulisan-tulisan penulis senantiasa bersifat reflektif baik secara individu maupun kolektif mengenai kondisi kepariwisataan dan juga cagar budaya di wilayah Kota Gede. Dalam buku ini, penulis setidaknya mengajak kita belajar 3 topik utama. Yang pertama adalah dinamika perawatan dan potensi cagar warisan Kota Gede. Yang kedua adalah peran-peran aktor dalam dinamika pariwisata di Kota Gede. Topik yang ketiga adalah kisah Kota Gede dalam kolase pemudaan. Temukan hal-hal baru tentang kepariwisataan di Kota Gede dalam buku Jejak Cagar Warisan Budaya dan Potensi Wisata Kota Gede karya Alamsyah Alifia Wijaya dan kawan-kawan. Lanjut ke buku yang kedua yang akan saya rekomendasikan. Buku ini ditulis oleh Dr. Yayuk Anggraini berjudul Perlawanan Pengantin Pesanan. Nah, apa sih pengantin pesanan itu? Pengantin pesanan adalah salah satu bentuk perdagangan manusia atau human trafficking dalam balutan perkawinan. Nah, fenomena pengantin pesanan ini merupakan salah satu bentuk penindasan dan juga kekerasan terhadap perempuan. Nah, di dalam buku ini penulis mengkritisi cara pandang para pemikir mainstream dalam melihat fenomena pengantin pesanan. Menurut penulis, para pemikir mainstream cenderung menyamaratakan semua pengalaman perempuan dalam fenomena pengantin pesanan ini. Nah, dalam buku ini penulis berusaha menawarkan cara pandang baru dalam melihat fenomena tersebut. Cara pandang ini berangkat dari pengakuan bahwa apa yang dialami dan dihadapi perempuan di Barat berbeda dengan apa yang dihadapi oleh perempuan di Asia. Perempuan-perempuan di Asia seringkali dihadapkan pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Setiap perempuan memiliki kekhasan pengalamannya masing-masing, terutama dalam pengalaman pengantin pesanan. Nah, Sobat Pustaka tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang apa itu pengantin pesanan dan bagaimana fenomenanya terjadi di Indonesia? Langsung saja pesan bukunya di marketplace penerbit Bintang Semesta Media. Lanjut ke buku yang ketiga. Buku yang ketiga ini sangat menarik, terutama untuk Sobat Pustaka yang tertarik dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Buku ini berjudul Ensiklopedia Tanaman Anyaman Suku Dayak Simpang, Kecamatan Simpang 2, Kalimantan Barat. Buku ini merupakan karya kolektif dari 3 penulis. Buku ini merupakan karya kolektif 3 penulis, yaitu Agnesia Jenisa Putri, Ari Sudandar, dan Mahwar Kurbaniah. Dalam buku ini, para penulis membahas tentang bagaimana masyarakat suku Dayak Simpang memanfaatkan berbagai macam tumbuhan sebagai bahan anyaman. Buku ini akan menjelaskan informasi yang detail tentang apa saja jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan anyaman, apa saja jenis anyamannya, dan manfaat dari kerajinan tersebut, serta alat-alat yang digunakan untuk membuatnya. Menarik bukan? Langsung saja pesan bukunya di marketplace penerbit Bintang Semesta Media. Lanjut ke buku yang keempat. Buku keempat yang ingin saya rekomendasikan berjudul Aceh dalam Panggung Sejarah dan Penerapan Adat Budaya. Buku ini merupakan karya kolektif dari Dr. Usman MPD dan kawan-kawan. Nah, dalam buku ini tim penulis mencoba membahas Aceh dalam 2 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang historis dan yang kedua dari sudut pandang etnografi. Secara historis, penulis mendeskripsikan Aceh sebagai wilayah yang sangat strategis yang menjadi rute yang menghubungkan antara Asia Tenggara, Asia Timur, dan juga Asia Selatan hingga sampai ke Eropa Barat. Oleh sebab itu, wilayah Aceh secara historis sangat banyak dikunjungi oleh para pendatang dari berbagai mancanegara. Dengan demikian, wilayah Aceh bagaikan suatu panggung sejarah dan budaya yang begitu kaya dan juga beragam. Adapun secara etnografi, penulis mendeskripsikan asal-muasal suku bangsa Aceh yang merupakan gabungan dari berbagai suku di seluruh belahan dunia. Ada banyak pengetahuan yang baru dan juga menarik
menarik dalam buku ini. Yuk, masukkan dalam list bacaan Sobat Pustaka. Nah, kita lanjut ke buku yang kelima. Buku yang kelima ini merupakan karya Yosi Sulastri SS berjudul Nilai, Fungsi, dan Makna Sepenggal Budaya Jawa, Tradisi Kepungan Tumpeng Tawon. Dengan mengangkat tema sastra lisan, buku ini membahas tradisi kepungan tumpeng tawon yang ada di Kebumen. Buku ini terbagi ke dalam 10 bab, membahas mulai dari definisi sastra lisan hingga pembagian sastra lisan dalam budaya Jawa. Buku ini merupakan upaya penulis untuk mendokumentasikan bentuk tradisi kepungan tumpeng tawon yang ada di Kebumen. Harapannya suatu saat nanti tradisi ini dapat terus dipelajari dan dikenal oleh masyarakat meskipun sudah tidak dipraktikkan lagi. Lanjut ke buku terakhir yang ingin saya rekomendasikan. Buku ini berjudul Rae Supru, Ritual Adat Pemakaman dan Penyerahan Arwah Bei Franciscus Naibuti kepada Sang Pencipta. Buku ini ditulis oleh Joyce S. Martins Naibuti. Nah, apakah Sobat Pustaka sudah pernah mendengar tentang apa yang disebut dengan ritual adat Rae Supru? Ritual ini merupakan salah satu dari 3 ritual dalam proses pemakaman yang ada di suku Kemak Jirubati. Rae Supru sendiri merupakan bagian dari proses ritual adat penyerahan arwah seseorang kepada Sang Pencipta. Nah, ritual Rae Supru ini sendiri biasanya dilaksanakan setelah 40 hari meninggalnya seseorang. Ritual adat Rae Supru terdiri dari 36 tahapan ritual adat. Ke-36 ritual adat ini dibahas secara lengkap oleh penulis dalam buku ini. Ritual adat Rae Supru memiliki setidaknya 36 tahapan proses adat, dimulai dari ritual Parakoluli hingga dengan ritual Raka Aitaha. Menarik bukan? Nah, itu dia 6 rekomendasi buku baru dari penerbit Bintang Semesta Media yang bertemakan budaya. Jika Sobat Pustaka tertarik untuk membaca salah satu dari ke-6 buku ini, langsung saja pesan bukunya di marketplace penerbit Bintang Semesta Media. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, komen di bawah kita bahas apa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi!